Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kali ini saya akan kembali ngobrol-ngobrol lagi dan teman ngobrol saya kali ini adalah kanda saya, senior saya yang dulu di Universitas Halu Oleo Kendari. Langsung saja kita sapa beliau. Halo, Kak Kanda. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Oke. Sehat. Sekarang lagi di mana nih? Lagi negeri ya in my kingdom. gitu ya. Kamar ini. Oke. Sebelum lebih jauh kita ngobrol-ngobrol, mungkin kenalan diri dulu kan dah. Oke. Asalnya, terus dulu alumni apa begitu. Oke, silakan Kanda. Oke. Nama panjangnya Irnaldi Kusumajaya, biasa dipanggil Aldi, kadang juga dipanggil Makan. Asalnya dari Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Utara, di utaranya Kota Kendari. Di Universitas Halu Oleo lulus tahun berapa ya? 2017 akhir Masih dari muda. jurusan Teknik Pertambangan. Teknik pertambangan ya. Mm. Oke. Begini, dengar-dengar baru buat channel YouTube ya? Ya, baru juga Oke. pagi. Kebetulan Upload yang pertama. sekalian dipromosikan Kanda. Nama channelnya apa, terus nanti kontennya itu tentang apa begitu. Ya kan? Oh, begitu. Ya, konten tentang apa kira-kira saja kan begitu. Silakan Kanda. Sebenarnya agak malu juga ini. Jadi begini, yang pertama itu kenapa bisa bikin channel YouTube? Ya, ini sebenarnya efek dari kegabutan yang luar biasa karena tinggal di kamar seperti ini. Kalaupun keluar juga cuma sebatas belanja makanan, habis itu pulang lagi. Nah, seperti itu. Jadi, buat channel YouTube yang namanya Sinonggi Kanji. Nah, seperti itu. Kalau orang-orang Sulawesi mungkin tidak asing dengan yang namanya Sinonggi Kanji. Ya, Sinonggi Kanji itu makanan khas daerah Sulawesi Tenggara ya. Kalau di Maluku atau Papua itu dikenal dengan papeda. Nah, kanji. Jadi kanji yang dimaksud di sini bukan kanji tepung, tapi yang dimaksud itu salah satu aksara Jepang, bukan cuma Jepang sebenarnya. Salah satu aksara dulu Jepang, Korea sama Cina pakai itu. Sekarang tinggal tinggal Cina sama Jepang yang pakai. Korea sudah jarang pakai. Nah, kenapa kanji? Karena menurut saya kanji itu aksara yang paling banyak rahasianya gitu. Satu huruf bisa 2 sampai 5 cara baca. Nah, makanya sekaligus di dalam konten nanti lebih membahas tentang Mungkin lebih ke Jepang lah begitu, lebih ke intinya seputar Jepang ya, tentang Jepang. ya, seperti itu. Oke. Jadi bagi teman-teman, silakan kunjungi channel beliau, silakan subscribe juga supaya pengetahuannya terupdate begitu tentang Jepang. Mungkin bisa diceritakan dulu kok apa tiba-tiba bisa berada di situ begitu. Apakah pernah menyukai Naruto atau apa? Silakan ya. Iya, karena kalau namanya anime, apalagi Naruto dan Boruto itu gue banget gitu. Begitu ya. Nah, ini sebenarnya banyak pertanyaan yang seperti ini. Kenapa tiba-tiba berada di Jepang? Yang jurusannya kan teknik pertambangan, kenapa tiba-tiba berada di Jepang? Nah, jadi begini, ini sebenarnya salah satu luapan kekecewaan ya, ketika di Indonesia kerja gitu kan, ya kerja di bidang pertambangan, beberapa kali, ya bukan beberapa kali ya, setelah kerja beberapa bulan tidak digaji begitu, dan tiba-tiba saja nganggur. Nah, otomatis kan kita ada rasa kekecewaan, bilangnya ke keluarga juga, ya gimana gitu kan. Ya, masa pulang di rumah, gimana pekerjaannya? Lancar? Ya lancar. Gajinya gimana? Ya itu dia, kerja beberapa bulan tapi tidak digaji. Nah, itu. Nah, di sela-sela waktu nganggur itu ada yang menawarkan. Nah, menawarkan
tidak langsung ke saya, tapi langsung ke ibu saya bilang, mau ndak Aldi ikut program Kensusei ke Jepang. Kensusei itu artinya magang kontrak lah begitu. Ya selama 3 tahun. Nah, ya saya yang lagi apa istilahnya, lagi gabut-gabutnya waktu itu, ya saya bilang sama ibu saya, ya terserah lah. Nah, setelah menelpon kedua kalinya ibu saya langsung bilang, ini nak sudah didaftarkan, tinggal berangkat wawancara di Bekasi waktu itu wawancaranya. Dengan perusahaan yang namanya kumada.co.ltd atau dalam bahasa Jepangnya Kabushiki Gaisha Kumada. Dan akhirnya lolos. Perusahaan di bidang perusahaannya di bidang press logam, gitu, press mekanik. Oke. Terus itu. Apa lagi ya? Ya jadi berangkat begitu. Iya, langsung berangkat. Jadi wawancaranya waktu itu 2018 akhir Desember 2018, dan dinyatakan lulus. Yang wawancara 25 orang, yang diterima 6 orang. Jadi wawancaranya via Skype, ya semacam kayak gini gitu. Via Skype, langsung ke direktur, manajer, dan kepala-kepala bidangnya waktu itu, dan diterjemahkan. Ya, kita kan waktu itu belum tahu sama sekali bahasa Jepang. Jangankan ngomong, huruf-hurufnya pun sama sekali tidak tahu. Nah, jadi ada yang menerjemahkan seperti itu. Nah, itu isi wawancaranya itu gimana itu? Jadi sebenarnya begini. Sekilas. Jadi wawancara sebenarnya mereka itu lebih lihat ke semangatnya gitu. Kalau istilahnya kepengetahuan tentang bidang pekerjaan sedikit sekali yang ditanyakan seperti itu. Oke. Jadi setelah wawancara terus diumumkan lulus, terus pulang kembali ke Kendari, masuk karantina untuk belajar bahasa Jepang, belajar budaya sekitar 4 bulan. Belajar bahasa Jepangnya di Kendari? Iya, di Kendari. Seperti itu. Itu dari tim perusahaannya atau cari sendiri atau gimana belajar bahasa Jepang itu? Jadi kalau belajar, kita kan ada yang penghubung namanya, ada apa istilahnya, LPK, Lembaga Pemagangan Kerja. Jadi perusahaan itu taunya cuma, nah ini pekerja saya nantinya, masalah dia belajar bahasa Jepang, masalah budaya Jepang, itu sudah wewenangnya LPK gitu. LPK-nya juga khusus, yang guru-gurunya itu memang sudah pernah kerja di Jepang gitu. Oke, jadi sekarang sudah berapa bulan nih? Atau berapa tahun mungkin ini di Jepang? Belum, tahunan belum, baru 7 bulan. 7 bulan ya, lumayan lah. Atas logat-logatnya sudah mulai terpengaruh kayaknya. Ya, ini logat Sulawesi-nya masih ada. Sulawesi sekali sih. Nah, seperti itu. Oke, jadi untuk alamatnya sekarang kotanya saja mungkin atau kabupaten kalau kira-kira mungkinnya kalau di Indonesia begitu, apa namanya? Ini kan sudah alamat kedua ini, yang kemarin masih di Hiroshima, Provinsi Hiroshima, Kota Hiroshima, Kecamatan Seno. Nah, ibaratnya seperti itu. Oh iya. Nah, ini sekarang sudah pindah karena direktur bilang anak-anak Kensu dipindahkan ke pabrik baru. Nah, sekarang alamatnya di Provinsi Fukuoka, Kabupaten Miyako, Kabupaten Miyako, Kecamatan Kanda, gitu. Kita mulai ini mungkin membahas lebih dalam begitu. Lebih dalam. Selama 7 bulan itu kan ya, mungkin bisa diceritakan mungkin pengalamannya gimana di situ, apakah cuacanya mungkin, apakah orang-orangnya jahat mungkin atau ramah begitu atau gimana? Silakan Kanda. Ya. Nah, pengalaman selama 7 bulan ya. Ya, mungkin bisa sekalian dicek di video pertama saya di YouTube. Oh, begitu ya. Oh ya. Jadi memang harus dikunjungi memang channelnya beliau ini.
Iya, iya, ya. supaya Nah, lebih jelas kan begitu. nah, jadi pertama tiba waktu itu kan Oktober. Iya, Oktober tahun lalu, musimnya masih musim gugur, iya, musim gugur peralihan ke musim dingin. Gugur ya. Jadi ya sudah agak lumayan sejuk lah seperti itu. Itu Nah, Jepang itu negeri berapa musim? 4 musim ya. Oh, 4 musim ya. Kalau di Ya, selama Indonesia setahun ada 4 musim. Musim ini Indonesia banyak sekali musimnya Mas Bang. ada musim Musim mangga panas, ya, ada musim musim dingin, durian. musim mangga, musim langka, musim nikah. Aduh. Oke, oke, lanjut lanjut. Ya. Nah, setelah tiba di sini jadi tidak langsung masuk kerja begitu. Tidak. Jadi tiba tidak langsung masuk perusahaan. Jadi sebulan itu masuk yang namanya Kensu Senta. Jadi tempat belajarnya orang Penting yang begitu. baru masuk begitu selama sebulan. Hmm. Nah, jadi belajarnya tidak seperti di Indonesia lagi. Ya paling belajar lebih ke pengenalan tentang Jepang. Seperti itu. Diajarkan tata cara buang sampah, terus Begitu ya. uh, Sampai diajarkan hal-hal yang seperti itu ya, yang mungkin di Indonesia dianggap sepele begitu. iya, jadi kadang saya cerita sama teman-teman yang orang sini kan, bilang kalau di Indonesia yang namanya sampah seperti ini, ya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu dipentingkan. Penting sebenarnya, tapi tidak betul-betul dijaga. Nah, lain halnya di sini. Di Hmm. sini itu ibarat begini, kita mendaftar sebagai penduduk asing di sini. Setelah selesai itu langsung dikasih yang namanya selembaran aturan pembuangan sampah. Itu yang pertama. Gitu ya. Iya, jadi hari-harinya, Sampai hal seperti itu ternyata ya. iya, bahkan dikasih gratis itu plastik sampahnya. Jadi di daftar itu eh, sudah tertera hari ini buang sampahnya sampah jenis ini. Nah, besok sampahnya sampah jenis ini. Jadi tidak semua sampah itu akan diambil pada setiap hari. Nah, Bahkan aturannya sampai seperti itu ya, hari ini buat sampah yang iya, dibuang ini, besok ini begitu. iya, detail sekali sebenarnya. Dan itu tiap-tiap provinsi beda. Kemarin di Hiroshima aturannya beda, di sini di Fukuoka beda lagi. Jadi tiap-tiap provinsi itu punya aturan pembuangan sampah yang beda-beda. Sebenarnya tidak terlalu jauh beda, tapi misalnya masalah harinya itu beda. Seperti itu. Nah, misalnya kan apa namanya? Botol kemasan minuman. Nah, botol kemasan minuman itu tutup sama labelnya itu di sampah plastik. Nah, botolnya itu dipisahkan sendiri, petobotoru, begitu namanya, sampah petobotoru. Nah, itu plastiknya beda. Terus plastik-plastik kertas, pokoknya barang-barang yang gampang dibakar gitu kan, itu terpisah sendiri. Nah, ya seperti itu. Sampah-sampah makanan juga harus dipisah. Baru bicara masalah sampah. Itu tentang sampah ya. Kalau tentang Iya. cuaca mungkin iklim gimana? Nah, kalau cuaca kemarin puncak dinginnya itu di bulan Januari akhir menjelang masuk Februari. Nah, di situ sudah mulai kenapa dikatakan ekstrim ya, karena sudah mencapai angka Ekstrim atau radikal ya begitu. nah, Oh, bukan itu radikal, cuaca masalah lain itu. radikal sini. Sampai -4, sampai -4. Itu ya bikin bibir pecah-pecah, ini muka kering semua. Iya ya. Jaket sampai 3 lapis. Padahal kalau mau dipikir tempat kita ini kan bisa dibilang Jepang bagian selatan. Nah, makin selatan kan cuacanya makin mendekati garis khatulistiwa itu ya mulai stabil. Bagian atas itu yang lebih dingin. Nah, seperti itu. Nah, bagian selatan saja sudah seperti itu, bagaimana bagian utaranya? Iya ya. Nah, itu. Bahkan kadang saya kalau sudah titik yang terendahnya lagi, misalnya dalam sehari itu titik terendahnya -4 misalnya, saya kadang mimisan gitu, lantaran dinginnya. Iya. Nah, tiba-tiba lagi kerja, loh ini kok hidung kayak aneh gitu kan, dilap pakai tisu, udah keluar darah, kan karena dingin. Tapi itu Dan mungkin kata hanya orang,
hanya masyarakat baru mungkin, yang kalau yang sudah penduduk lokal mungkin sudah terbiasa mungkin ya dengan hal itu. Jadi Tidak juga. mereka juga Orang Jepang mimisan pun, juga. iya, kadang seperti itu. Jadi jangan heran katanya kalau dingin misalnya, kalau sudah terlalu dingin terus mimisan itu tidak perlu panik. Ya memang sudah seperti itu. Sudah seperti itu. Oh iya. Mm-mm. Oke. Itu Cuacanya. tadi kalau terkait mungkin karakter masyarakat di situ mungkin tentang kedisiplinan mungkin atau apa begitu bisa Iya. digambarkan. Nah, ini yang saya amati selama beberapa bulan ini. Jadi memang kalau di TV atau di mana yang kita baca, kita nonton, terkenal kan orang Jepang itu namanya disiplin, country-nya itu rapi dan lain sebagainya. Tapi kadang ada juga kita dapat orang-orang Jepang yang ya dalam tanda kutip nakal, tapi itu hampir tidak dilihat kalau di di Mungkin semua margin error. ibarat iya margin error lah seperti itu. Nah, kalau Kalau di di Indonesia Indonesia mungkin bukan bukan margin margin, error itu. Kalau di Indonesia sudah sudah intinya itu. bagian. Dia sudah menjadi bagian. Bagian. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau bicara masalah disiplin, ya saya akui memang sangat-sangat disiplin ya. Waktu liburan ke Osaka kemarin kan, di salah satu kota besar Jepang juga, kalau di Indonesia itu ibarat apa ya? Ibarat Bandungnya lah, Bandungnya Indonesia gitu. Nah, jadi misalnya kayak di lift gitu, di eskalator, ya kan? Bersih Nah, sekali ya. di eskalator itu nggak ada itu yang namanya saling berebut-rebut naik ke atas. Mereka Apalagi yang antrinya di lari-lari sebelah kayak kanan. Indonesia ya. Oh, tidak ada. Jadi mereka ngantrinya di sebelah kanan kanan eskalator. Nah, itu bagi orang yang tidak buru-buru. Nah, di kiri itu disisakan celah kosong supaya orang misalnya yang buru-buru bisa mendahului. Nah, atau misalnya lagi di antrian-antrian misalnya di minimarket, di supermarket, ini kan, ya kita kan Antrian-antrian kadang kalau pas sudah mulai, pembayaran kan. kalau kadang kan kita sudah mulai jenuh menunggu kan sudah mulai curi-curi start, ya kan? Ya mereka ya biasa saja gitu kan. Udah mulai pasang muka-muka masam begitu. Mereka ya tidak. Itu kalau untuk ciri khas masyarakat. Nah, apalagi kalau usia-usia lansia. Nah, ini yang saya lihat usia-usia lansia di Jepang ini, nggak tahu lah, mungkin mereka dapatkan budaya Jepang kuno ya kan. Nah, mereka yang paling dibilang kekeh lah begitu menjaga aturan, gitu. Yang namanya sampah-sampah apa ya, robekan kulit permen misalnya kan, itu di saat jalan saja sambil bawa cucunya atau hewan peliharaannya masih kadang pungut sampah disimpan di kantong, pungut sampah disimpan di kantong. Pokoknya apa ya, betul-betul rapi lah begitu orangnya. Seperti itu. Oke. Ya, jadi apa ya? Kalau kita membandingkan dengan kondisi Indonesia emang gimana ya? Iya. Sebenarnya ya itulah yang menjadi harusnya kita pelajari kan. Kenapa mereka bisa, kita Kita tidak bisa. tidak bisa, seperti itu. Apalagi kita kan yang negara dengan penduduk Islam terbesar kan, yang memang apalagi itu. Ya, agama kita kan mengajarkan rapi, tertata, teratur itu kan sebenarnya sudah nilai yang tertanam di dalam ajaran kita. Kenapa kita sebagai penganutnya tidak bisa melakukan seperti itu? Sementara mereka-mereka kan ya mohon maaf tidak punya kepercayaan. Tapi kok bisa gitu? Kok bisa ya? Iya. Oke. Kalau tempat peribadatannya gimana? Sholat, masjid di Jepang itu gimana? Banyak atau gimana? Mewah kah? Agak sulit sebenarnya kalau bicara masalah tempat ibadah ya. Kalau waktu masih di Hiroshima, masjidnya itu sebenarnya bukan masjid ya, semacam Islamic Center-nya lah begitu, tapi ada aulanya. Nah, itulah yang digunakan untuk tempat ibadah. Bukan masjid dalam bentuk bangunan-bangunan seperti di Indonesia misalnya, bukan seperti itu. Jadi seperti apartemen, satu lantainya itu disewa khusus untuk Islamic Center misalnya. Jadi gabung dengan hunian-hunian orang-orang lain. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang di sini saya belum pernah lihat, sama sekali belum pernah lihat masjidnya.
Tapi kalau dilihat di Google Maps, sekitar 2 jam perjalanan lah dari sini. Ada. Agak jauh sebenarnya. Iya. Waktu itu sempat juga mungkin ketemu dengan beberapa teman-teman dari Indonesia atau gimana? Ya waktu liburan apa ya kemarin? Liburan musim semi, liburan musim gugur Mungkin ada masuk ke perhimpunannya? musim Ada perhimpunannya mungkin di situ? ada. Di sini Hmm. namanya KMI, Keluarga Muslim Indonesia. Jadi KMI itu per provinsi, misalnya KMIH, Keluarga Muslim Indonesia Hiroshima, KMIT, Keluarga Muslim Indonesia Tokyo misalnya, seperti itu. Nah, jadi tiap liburan musim itu ada kajiannya, ada Hmm. semacam apa namanya, pertemuan gitu kan, taklim, seperti itu membahas. Ya, pokoknya ketemulah di situ semua orang-orang Indonesia. Ibu-ibu orang Indonesia juga yang suaminya kerja di sini, dibawa semua anak-anaknya. Nah, seperti itu. Bahkan ada juga yang nikah dengan orang sini, dengan wanita Jepang, sudah masuk Islam juga, ya diajak semuanya di taklimnya Indonesia. Seperti itu. Saya tadi masih tertarik ngobrol tentang karakter orang Jepang tadi. Eh, iya, karena seperti itu luar biasa ya. Eh, saya begini kan ya, saya pernah mendengar dosen saya mengatakan begini, beliau kan S2, S3-nya di Jepang. Ah, Nah, waktu itu beliau bercerita begini, kita waktu di Jepang katanya, kita kerja itu atau masuk lab dari jam 7 pagi, selesai jam 11. Pokoknya tiap hari begitu, jam 11 malam. ah, Jadi masuk ah, pagi, jadi lab, praktikum dan sebagainya. Waktu jadi mahasiswa kan, terus ah. pulangnya jam 11, terus besoknya jam 7 masuk lagi. Memang karakter kinerja orang Jepang itu memang gimana sih sebenarnya? Emang Jadi luar biasa bagi orang Jepang itu sebenarnya hobinya hobi kerja. hobinya hobi Iya. kerja ya? Iya, Orang saya Jepang itu juga hobinya sempat hobi kerja. heran sebenarnya. Jadi di bos saya kan namanya Yasumori, kepala pabrik ya. Umurnya itu sekitar 43 tahun kalau nggak salah. Nah, dia itu datangnya kadang paling awal, pulangnya paling akhir. Dia apa ya? Tapi dia santai saja gitu kan. Kadang juga pekerjaan sudah selesai, tapi dia cari dulu apa yang bisa dibenahi, apa yang bisa dibuat di pabrik. Saya bilang, ini kan orang apa ya? Sudah punya keluarga juga kok kayak waktunya itu tersita betul untuk pekerjaan. Bahkan kadang saya ngintip absennya itu, minggu masih masuk. Bayangkan, minggu. Saya kadang intip sendiri, loh, ini minggu masih masuk, astaga. Ya walaupun cuma sejam, 2 jam, tapi Hmm. kadang masih ke pabrik juga. Seperti itu. Begitu juga dengan yang lain. Kalau misalnya, apa namanya, aturan 10 menit datang sebelum jam kerja misalnya kan. Nah, kalau mereka enggak. Sejam sebelum jam kerja sudah ada di pabrik. Ini orang bikin apa coba di pabrik? Ya, kalau itu kan ada Ustadz Ismail Susanto itu kan pernah bercerita begini, Heeh, mungkin kita sudah tahu kan bahwa ketika beliau ke Jepang itu, nah ketika beliau melihat aspalnya, jalan rayanya itu katanya rapi, biar di pinggir-pinggir itu masih rapi, begitu rapi sekali. nah, Sedangkan di Indonesia katanya biasanya di bagian tengah-tengah yang rapi. Memang seperti itu kalau jalan rayanya atau apalagi mungkin. ya itu betul memang itu. Apalagi kalau kita jalan ke kota-kota besar kan. Nah, Maksudnya orang memang orang Jepang itu Jepang, maksudnya orang Jepang itu ketika mengerjakan sesuatu memang kualitas harus gimana atau iya, hmm, perfeksionis. Jadi perfeksionis. perfeksionis. Jadi, nah ini cerita sedikit tentang Iya, iya. pekerjaan Silakan, saya. silakan. Nah, di pekerjaan saya itu kan mencetak bodi-bodi mobil, Hmm. bodi bagian-bagian dalam mobil. Nah, jadi dari plat rata dicetak pakai press sampai terbentuk misalnya plat di dalam bingkai jendela mobil. Nah, itu kan kalau mau dipikir itu kan masih mau ditutup dengan kap yang lain, masih mau dicat, masih mau diapa, di furnish apa segala macam. Nah, tapi pada satu pemeriksaan keluar dari mesin, itu titik kecil saja, misalnya kan ada kotoran yang sempat kena pres, terus bikin, kalau orang sini bilang dakong, sampai kena titik sedikit, nah itu dibilang furiomono, barang yang harus diperbaiki, bayangkan.
harus dihilangkan semuanya itu. Padahal hanya Lecet satu titik sedikit saja. harus dihilangkan. Iya. Padahal kalau mau dipikir kan, ya ini kan barang yang tersembunyi nantinya kalau sudah masuk di kendaraan. Nah, seperti itu. Lecet sedikit itu harus dibersihkan. Ya kan? Saya pikir, lah ini perfeksionis sekali mereka kerjain. Itu pun, itu baru di tahap pertama. Masih ada tahap-tahap selanjutnya yang pastinya akan diperbaiki di tahap-tahap selanjutnya. Tapi di tahap pertama saja, diusahakan tidak ada cacat sama sekali. Seperti itu. Begitu ya. Kalau mendengar cerita tadi, wajar ya kalau Jepang itu cepat sekali maju ya. Mereka Ya, tanggal kalau 6, tanggal 9 Agustus itu kan 1945 itu kan bom kan begitu, Nagasaki dan Hiroshima kan hancur. iya. Sekarang kalau kita lihat perkembangan Jepang luar biasa sekali ya. Nah, Hiroshima sendiri juga sebagai kota yang kemarin dibombardir, sekarang wow, sudah menjadi kota besar. Nah, salah satu yang menjadi sumbangsi terbesar, perusahaan sumbangsi terbesar itu untuk perkembangan Hiroshima itu Mazda. Mazda. Ya, kita tahu kan Mazda perusahaan mobil raksasa juga di dunia. Seperti itu. Tadi kita sudah bicara sedikit tentang kondisi kebersihan di sana, pembuangan sampah, karakternya juga mereka. Nah, kalau pendidikannya, sekolahnya, kampusnya gimana? Kalau pendidikan, jadi kalau masalah jenjang pendidikan sama lah dengan Indonesia, ada taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, dan kuliah. Nah, yang membuat beda adalah di masa kanak-kanak di sini, ini yang saya baca di artikel juga sama yang saya lihat langsung, di usia anak-anak, di usia TK atau di usia kelas 1 SD, itu belum menyentuh yang namanya pelajaran misalnya kayak matematika, bahasa, belum, sama sekali belum. Masih diajarkan tentang sopan santun, peraturan. Buang sampah mungkin. Gitu. Pokoknya yang kayak gitulah. Nah, makanya jangan heran kalau tiap pagi anak-anak SD-nya itu jalannya kayak itik begitu kan. Ngantri rapi sekali. Dan di antara perkelompok anak SD itu ada satu yang dipilih sebagai pemimpinnya, ibarat ketua kelasnya lah gitu, yang pimpin jalan. Dari rumah sampai sekolah itu antriannya enggak putus itu. Begitu terus. Latihan ya? Nah, nanti masuk SD tingkat akhir misalnya SMP, SMA baru belajar seperti biasa. Kalau itu tidak ada bedanya sebenarnya dengan Indonesia. Nah, terus masuk kuliah juga seperti itu. Nah, namun yang saya perhatikan di sini, mereka itu kalau selesai di tingkat SMA atau tingkat kuliah, kok kayak gampang sekali begitu dapat perusahaan tempat magang. Seperti itu. Mudah sekali. Jadi ibarat saya ingin kerja bagian ini, nah langsung masuk. Seperti itu. Sama kemarin pegawai baru di tempat kerja saya, perempuan masih muda, umur 20-an tahun, mungkin baru lulus kuliah atau lulus SMA mungkin, kuliah kayaknya kan. Dia ya cepat sekali masuknya di perusahaan sebagai admin lah. Karena kan memang perusahaannya sudah menyiapkan begitu ya untuk lulusan-lulusan ini ditampung di perusahaan mereka ya? Kalau yang saya pernah baca, jadi sudah ada kerjasama lah begitu pemerintah dengan perusahaan-perusahaan. Mungkin sebentar kita ngomongin tentang pemerintah ini, kayaknya menarik ini. Oke, lanjut. Okay. Nah, jadi ibarat sudah disiapkan slot khusus lah begitu. Nah, misalnya ini anak-anak yang baru lulus, tolong siapkan untuk ini, mereka mau belajar. Karena mereka ini ya masalah praktek itu nomor satu, harus tahu betul. Nah, dan itu tidak memandang, misalnya ada anaknya bos, ya kan? Ada anaknya bos mau magang. Nah, bukan berarti anaknya bos mau dikasih perlakuan posisinya di sini yang bagus. Tidak. Ada anaknya bos yang mulai dari nol, sama sekali mulai dari nol. Ya, kalau di perusahaan mobil, ya sentuh oli dulu, kotor-kotoran dulu. Pokoknya nggak ditahu ini anak bos atau tidak. Betul-betul dari bawah ya? Iya. Jadi ya
memang betul-betul disiapkan mulai dari nol, pokoknya mereka harus tahu dari awal sampai akhir. Seperti itu. Oke, oke. Nah, kalau Bahkan kita juga ya, ini, ya, ya lanjut, silakan. ini yang pendatang ya kan, kita kan pakai visa Kensu. Kensu itu yang saya bilang tadi harus belajar juga kan. Nah, pertama datang ke sini tuh bos sudah bilang, jadi ke sini inti yang paling pokok itu adalah belajar. Jadi kita ibarat lulusan sekolah Jepang gitu kan, yang baru datang di perusahaan dan diajar dari awal sampai akhir, begini caranya mengerjakan ini, cara pakai mesin seperti ini. Nah, seperti itu. Saya pernah magang di salah satu perusahaan di Indonesia, ya memang agak beda sebenarnya Beda ya. perlakuannya. Nah, Iya, agak coba beda. didetailkan kira-kira gimana? Misalnya, Ah, ibarat gimana ya? Di Indonesia kan kita tidak ada halangan masalah bahasa ya kan. Ya, tapi kadang masih dikasih sebatas, ya kamu pelajari ini ya. Ya sudah, nanti pokoknya tahu tidak tahu, ya kerjakan saja dulu. Kalau di sini tidak. Walaupun bahasa itu menjadi penghalang, ya menjadi salah satu batu kerikil lah, ibarat seperti itu kan. Tapi mereka ya mau tidak mau harus tahu kita ini yang baru ini. punya Nah, mungkin mereka di pikirnya begini. ya, Kita kan mereka punya sepertinya mereka punya tanggung jawab begitu ya untuk bagaimana supaya mereka ini bisa tahu gitu. iya, karena mungkin mereka berpikirnya seperti ini. Kita kan akan menjadi bagian dari yang mengerjakan Iya. barang-barang mereka, ya kan? Kualitas dan pelanggan itu memang mereka betul-betul pegang. Nah, kita yang menjadi bagian ini, walaupun bagian kecil, bagaimana ya sinerginya harus jalan. Jangan sampai gara-gara tidak tahu, nah ada yang cacat nantinya, ada proses-proses yang tidak berjalan dengan baik di pabriknya. Jadi ya mau tidak mau memang mereka harus menyisihkan waktu ekstra selain mengerjakan pekerjaan mereka sendiri, harus lagi mengajar kita, dan itu memang harus ekstra sabar. Mau tidak mau harus ekstra sabar. Seperti itu. Oke, ada lagi mungkin yang bisa di-share? Nah, selanjutnya apa lagi ya? Hmm, nah, ini yang menjadi Makanan mungkin, makanan. kadang, nah itu dia masalah makanan. Nah, ini yang kadang apa ya? Jadi eh, kesulitan, bahkan sampai sekarang pun itu menjadi Ya, hal-hal yang kita perlu sudah biasa dengan diperhatikan baik-baik. lidah Indonesia ini. Nah, ini selain bicara masalah rasa, kita juga bicara masalah komposisi. Ya, Hmm. kalau masalah rasa kan ya mau tidak mau lah Ya kita harus harus ya. menyesuaikan di sini. Nah, ibarat kita yang di Indonesia yang sukanya makan yang pedas, nah tiba di negara Jepang yang cabenya hampir tidak ada rasanya, Oh ini begitu harus ya? menyesuaikan. Iya, ini masalah bumbu-bumbu ya kan, masalah penyedap rasa begitu. Ya bisa dibilang 50 atau 70%-nya Indonesia lah begitu. Jadi kadang kita rasakan makanan ini kok rasanya kayak tidak nyampe gitu. Kayak harus ditambah gitu kan. Ada yang Jadi kurang begitu kayaknya ini. nanggung ya kan. Di Nanggung. lidah nanggung, di tenggorokan nanggung, ya di perut ya terima-terima saja. Itu kalau masalah rasa. Nah, yang kedua masalah komposisi ini yang paling penting sebenarnya. Ya, kita nggak tahu kan, kadang seperti yang saya bilang di video pertama saya itu, semuanya ditulis serba kanji misalnya. Nah, misalnya seperti ini vitamin ya, misalnya ya kan. Nah, ini kadang kita pusing, ini kandungannya apa di dalam ini. Ya. Nah, untungnya sekarang itu enaknya sudah ada
kayak macam Google Foto, ya kan, Google Translate yang foto itu. Jadi bisa kita langsung lihat, oh kandungannya ini. Oh, jadi kalau sendiri kalau pengucapan bahasa Jepang itu sudah bisa, mungkin kalau tulisannya mungkin masih rumit begitu ya? Iya, so kamu sering kedo. Nah, jadi seperti itu. Agak mulai terbiasa lah kalau masalah pengucapan, sudah sedikit-sedikit bisa dialog. Nah, tapi kalau masalah tulisan itu dia. Ya, karena memang sulit lah. Kanji Sulit ini, ya? iya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, tadi mungkin ada yang mau disampaikan tadi itu. Yang apa tadi? Ya cuma itu masalah makanan itu, masalah komposisi, ya kan. Ya, apalagi kalau misalnya makan di luar, nah itu yang paling kita harus hati-hati. Kadang kita bertanya dulu sama mbaknya atau masnya, ini daging apa, bumbunya kadang bumbu apa gitu kan. Nah, mau tidak mau harus kita tanya seperti itu. Ya, kan begini, walaupun misalnya kita sudah lolos dari yang namanya tanda kutip bab 1 ya kan, kita sudah lolos dari situ. Nah, tapi minyaknya lagi, kita tidak tahu ini minyak apa gitu kan. Minyak apa? Nah, kadang minyaknya itu pakai apa namanya? Sake. Minuman kerasnya mereka itu sake dipakai untuk minyak. Jadi seperti itu. Jadi mungkin kita sudah lolos dari bab satunya. Nah, kita tak kandas juga di bab 2. Kita tidak lolos dari kesimpulannya. Seperti itu. Ya, ini kita rencananya mau makan begitu, mau menghilangkan dahaga, sudah naik duluan begitu ya, sudah was-was duluan. Ya, seperti itu. Awal-awalnya seperti, tapi makin ke sini makin paham, oh ini yang tidak boleh. Terus di sini kan ada yang saya bilang tadi, KMI, Keluarga Muslim Indonesia, itu yang ada fanpage itu halal, halal apa, saya lupa namanya. Nah, di situ sudah tertera makanan-makanan di Kombini. Kombini itu minimarket seperti Alfamart atau Indomaret di Indonesia lah. Nah, dia sudah cantumkan ini makanan yang tidak boleh, ini makanan yang boleh. Jadi kadang kita sebelum belanja lihat dulu, oh ini boleh, ini tidak boleh. Nah, seperti itu. Oke. Itu juga kan, saya pernah mendengar juga dari dosen saya bahwa yang alumni Jepang kan, itu software-software yang digunakan itu memang bukan juga diwajibkan sih, tapi harus asli begitu, jangan yang krek-krekan, bajakan. Nah, kalau gunakan yang bajakan, bisa jadi nanti ada sanksinya juga. Itu gimana? Iya, kalau mau dibilang sanksi, kemarin ada yang sempat cerita, dia apa namanya, ambil software yang crack begitu kan, sempat ditegur sama temannya. Itu katanya tidak boleh gitu kan, tidak boleh begini-begini. Ya mungkin masih bersifat teguran, tapi mungkin lama-kelamaan akan lebih ke atasnya lagi. Jadi rata-rata orang sini pakainya pasti yang asli. Berarti kayak Office, Windows. Iya, semuanya ya, walaupun untuk ada budget di situ, mereka lebih pilih itu daripada pilih yang gratisan. Ya, seperti itu. Di samping kualitasnya, ya namanya ori kan, di samping kualitasnya original, ya mereka aman lah dari yang namanya sanksi media gitu. Memang sangat beda kalau kita pakai yang ori kan kayak di kampus saya ini Kanda kan, kampus itu membeli lisensinya, jadi banyak software yang dibeli lisensinya, jadi kayak Office, Windows itu jadi yang kita pakai ori. Memang hasilnya itu bagus sekali, sangat beda sekali dengan yang krek-krekan itu. Iya, wajar lah. Karena namanya orang sudah bayar mahal kan. Ya. Seperti itu. Jadi apa ya? Mending orang cari aman lah seperti itu daripada bermasalah kan. Tapi kalau dompet tidak aman juga, kadang kita itu masalah juga itu. Oke. Apalagi ya? Mungkin tentang pemerintahnya gimana? Tentang bagaimana mereka mengatur masyarakatnya, kemudian kinerjanya gimana begitu, program-programnya.
Ya, kalau masalah pemerintah, memang saya belum banyak tahu Hmm. kalau di sini. Hanya yang saya sering apa namanya lihat juga di siaran-siaran Jepang kan, siaran-siaran di sini. Nah itu tadi saya bilang mereka hobi kerja. Jarang yang namanya yang kerja di bagian pemerintahan itu ambil libur, kerja terus. Nah, seperti itu. Ini contoh misalnya. Kalau misalnya di Indonesia di kantor pemerintahan, kalau jam istirahat kita yang masih mengantri kadang harus menunggu lagi kan, menunggu mereka selesai istirahat, terus kita bisa dilayani. Nah, kalau di sini kemarin kita ke kantor kecamatannya seperti itu. Kantor kecamatan Kanda. Ya, walaupun sudah jam istirahat, disisakan beberapa orang untuk melayani antrian. Jadi antrian itu tidak putus jalan terus. Itu yang Biar sudah jam pertama. istirahat tetap melayani ya. Tetap melayani, tetap melayani. Karena mereka tidak mau mengecewakan antrian-antrian yang masih ada. Nah, seperti itu. Memang sebagian istirahat, sebagian masih stay di situ. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, nah ini berkaitan dengan COVID ini, ya kan? Ya, COVID. Nah, Menarik ini ini. memang jor-joran tentang apa namanya penanganan pemerintah Jepang sini. Nah, jadi kemarin itu 2 bulan lalu, sebulan yang lalu itu Perdana Menteri kan sudah mengumumkan uh, bahwa pemberlakuan zona merah di semua 40 lebih provinsi Jepang ini. Jadi sudah zona merah. Yang sebelumnya cuma 7. Nah, Itu setelah di itu Jepang itu, sebentar, di Jepang itu ada berapa kota besar? Ini kan ada Hiroshima kan, kalau kota besar itu berapa ya? 9 kalau nggak salah. 9 ya. Iya, Bisa 9. disebutkan mungkin. Yang pertama pasti Tokyo. Saya Tokyo ya. hafal semua juga. Tokyo itu kan ya Jakartanya Jepang kan. Tokyo, Osaka, Kyoto. Kyoto ini kota pelajar. Banyak sekali pelajar-pelajar Indonesia dan seluruh dunia ada di sini. Kyoto, Nagoya. Nagoya ini kota industri gitu. Kalau di Indonesia apa ya? Intinya begitu. Nagoya. Hiroshima sebenarnya apa ya? Dia masih masuk 12 atau 11 besar lah di kota-kota besar ini. Belum seramai kota-kota yang lain. Itu dan saya itu alumni Hiroshima, ada satu orang alumni Hiroshima. Oh gitu. Nah, terus ada Shigakeng, ada Fukuoka, apa lagi ya? Ada lupa nih. Pokoknya itu saya Oke, lupa. oke, oke. Nah, Yang familiar di telinga saya tadi hanya Tokyo, Nagasaki, sama Hiroshima. nah, itu dia biar di film-film viral Iya. Tokyo. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Setelah Perdana Menteri mengumumkan itu, sudah muncul berita-berita desas-desus bahwa akan dikeluarkan kebijakan semacam BLT lah begitu, BLT-nya Indonesia, bantuan langsung tunai. Nah, sekian yen semua orang rata. Jadi syaratnya cuma 2, punya KTP Jepang dan punya punya nomor kependudukan. Jadi ini ada perbedaan di sini. Ada Ada KTP nomor sama KTP. nomor kependudukan itu ya? Iya, nomor ini Mainamba. Kalau orang bilang Mainamba. Sebenarnya hampir sama ya. Ada nomor KTP, ada lagi Mainamba, sama-sama nomor. Ini saya agak kurang tahu aja bedanya nomor ini apa. Yang jelas kalau sudah punya harus dua punya ini, 2 itu ya? kalau sudah punya 2 ini, urusan kita di Jepang ini ya lancar lah seperti itu. Nah, syaratnya cuma itu, untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah Jepang. Dan itu tidak pilih-pilih, semuanya, termasuk kita ini orang asing yang ada di sini itu dapat. Jadi kita ini tinggal menunggu formulir, nanti akan diproses seperti itu. Jadi di situ juga sementara mungkin semua stay at home ya? Ya, kalau untuk lockdown total sebenarnya belum, hanya anjuran seperti itu. Anjuran supaya Kalau India kan kita lihat ada video-video yang viral itu kan, bahkan polisinya menyebar begitu ya? Yang dipukul pakai rotan. Nah, di sini belum, karena apa ya? Memang betul juga masalah
kekhawatiran tentang ekonomi kan, ya kita tahu kalau pabrik-pabrik di Jepang semuanya tutup, ya otomotif dunia mau gimana gitu kan? Iya, betul. Ya, jadi sekedar dianjurkan saja supaya stay home. Nah, yang memang berat sebenarnya, apalagi ini kan sekarang momen-momen liburan Golden Week. Nah, jadi Golden Week itu di Jepang lebih lebih dinantikan daripada tahun baru sebenarnya kalau saya lihat. Gitu ya. Golden Week itu momentum apa itu? Hari atau hari besar atau apa Jadi gitu? di Golden Week itu ada 4 hari yang ada hari kelahiran kaisar, hari anak, hari hijau, sama hari pemerintahan. Nah, ini 4 harinya ini berjejer ini dalam seminggu. Makanya dalam Dan itu yang seminggu paling ini dinanti dibilang, ya? Golden Week itu yang paling dinanti ya? Nah, bertepatan dengan liburan musim semi. Nah, ibarat kita bisa lihat sakura mekar, ya kan? Liburan di pantai dan sebagainya. Makanya liburan ini lebih dinanti daripada liburan tahun baru seperti itu. Nah, tapi di tengah pandemi ini ya seperti itu. Mending pemerintah keluarkan uang banyak, tapi rakyatnya tidak keluar-keluar ke sana kemari, ya daripada dibiarkan ya seperti itu. Jadi gunanya harapannya pemerintah menggelontorkan uang banyak itu ya untuk itu sebenarnya, supaya masyarakat stay home. Gitu. Ya. Kita mulai bahas yang unik-unik lagi nih. Kalau kalau game online gimana di situ? Kita tahu kan kalau di Indonesia kan bukan lagi, saya sebutnya sih kita jadi korban begitu, generasi muda kita. Dia bukan lagi penikmat, tapi sebenarnya sudah jadi korban kan, karena ada beberapa sebagian orang yang bahkan seperti pekerjaan-pekerjaan lainnya sudah ikut terkendala, misal kuliahnya sudah terkendala karena game online atau apa, itu kan sudah korban kan begitu, bukan lagi penikmat. Kalau di situ gimana kan? Betul. Nah, sebenarnya kan bukan gamer ya. Tapi kalau mau dilihat kemarin waktu sebelum pandemi seperti ini, parah-parahnya seperti ini, itu kan kadang kita kalau tiap libur setiap hari Minggu kita kemana gitu kan naik kereta. Nah, di kereta itu banyak anak-anak SMA, anak-anak SMP, ya kan, yang ya seperti biasa ngumpul, cewek-cewek ngumpul, cowok-cowok ngumpul, pegang HP, ya kan. Nah, tapi yang bedanya mereka pegang HP itu seperlunya, setelah itu pegangnya buku. Nah, seperti itu. Pegang HP seperlunya, setelah itu lebih banyak pegang buku. Nah, seperti itu. Nah, kadang juga misalnya di satu gerbong kereta ini penuh kan, jadi otomatis yang lain harus pegangan berdiri ya kan. Ya. Tapi masih ada juga anak-anak sekolah yang sambil baca, sambil ya kan? membaca. Iya, menunggu di stasiun juga membaca. Ya kan, kalaupun pegang HP ya seperlunya. Itu pun pegang HP baca artikel. Ya, seperti itu. Jadi memang kalau mau dilihat minat bacanya itu ya luar biasa. Saya kadang malu sebenarnya ini. Ini tiap hari pegang HP, lihat medsos terusnya, mereka ini baca buku terus. Lihat medsos, apalagi kondisi Indonesia yang semakin gaduh kan. Iya. Selama ini saya naik kalau bepergian naik kereta, saya belum pernah lihat anak-anak muda Jepang yang main game di kereta. Kalaupun ada paling ya seperlunya, itu pun tidak selama perjalanan. Di kereta saja tidak main game, apalagi di tempat kerja kan? Ya, ada yang main game di tempat kerja. Ada juga. Nah, tapi pekerjaannya programmer gaming. Programmer ya. Itu main game terus tiap hari. Ya. Tapi pekerjaan. Kalau mungkin Kanda, anime mungkin, seputar anime di Jepang gimana itu? Kalau Naruto gimana di situ? Apakah memang gimana itu? Nah, saya juga agak bingung sebenarnya dengan pola pikir orang Jepang ini, karena anime-anime yang sudah lampau-lampau itu, yang kita nonton waktu masih SD dulu, WhatsApp mungkin. Iya, masih dijual videonya. Dijual? Tsubasa, Kapten Tsubasa yang Tsubasa. Masih ada. Naruto yang belum Naruto Shippuden ya. Naruto yang Naruto masih ada kaset-kasetnya. Jadi ini kan
kalau di Indonesia ini sudah dibuang semuanya CD-CD-nya ini, sudah tidak dibutuhkan. Baru kan Indonesia kan sudah nonton online begitu kan? Iya, kalau di sini ada tempat penyewaan gitu, tempat penyewaan komik dengan CD-nya. Nah, seperti itu. Kan Jadi sepertinya ya, kan situs-situs nonton online ini kan lebih banyak ilegal mungkin kan? iya sebenarnya Iya kan kalau di Indonesia situs-situs kan? yang sebenarnya sekarang juga sudah mulai diblokir sama Kemenkominfo. Nah, kalau di sini mereka lebih cenderung menyewa, sewa CD, Nyewa CD sewa atau bahkan beli kan komik. daripada nonton online yang itu kan ilegal. Jadi seperti itu. Cuma itu saja yang bikin heran kok mereka masih simpan kaset-kaset lama gitu kan untuk disewa, untuk dijual. Heran Masih juga ada, saya. dan masih Masih ada ada. juga begitu penikmatnya ya. Iya, dan rame. Kami juga Dan ya. bukan cuma anak-anak remaja yang datang sewa, bahkan orang-orang dewasa, orang tua ada juga yang lihat komik. Ini Jepang nih kayak gimana ya? Apakah memang karakter mereka yang setia atau gimana gitu? Oh, mungkin gini juga kan ya. Kalau saya melihat itu mungkin karena memang banyak penikmatnya dan sepertinya sudah menyatu begitu kan dengan mereka. Jadi mereka kalau membuat karya, membuat film anime itu luar biasa keren begitu. Karena itu Ya mungkin. Karena itu dikonsumsi masyarakat mereka juga kan? Iya mungkin. Jadi saya pernah nonton salah satu video di YouTube itu tentang programmer gaming di Tokyo, di Shibuya. Nah, jadi di kantornya itu semua video game mulai dari awal berdirinya perusahaan itu, mungkin agak terkenal ya, Sega Games. Itu disimpan semuanya. Nah, itu untuk apa? Untuk bahan evaluasi. Nah, kalau dulu misalnya video game ini disukai sama masyarakat, nah untuk tahun ini misalnya programnya dicoba ulang, gitu kan, dicoba direview kembali. Nah, kenapa waktu saat itu disukai, saat ini gimana kalau kita ulangi, seperti itu. Jadi itu untuk bahan evaluasi mereka. Kalau untuk masyarakat ya untuk dinikmati lah. Oke. Ya. Itu bukan cuma masalah game juga sebenarnya, masalah kendaraan. Kendaraan motor jadul yang berapa cc ya? Yang 50 cc itu masih ada di sini, masih dijual. Motor-motor antik itu ya masih dijual. Kalau mau dipikirkan di sini negaranya mesin kan, tapi yang jadul-jadul seperti itu masih ada juga. Apalagi mungkin yang kira-kira unik begitu kan, keunikan tersendiri kan itu. Uniknya, nah, jangan sembarang menangkap ikan di sungai di Jepang. Itu kalau sembarang kita tangkap. Meskipun sungai begitu ya, tapi tidak boleh. Iya, meskipun sungai. Jadi kita harus walaupun kita tidak tahu atau tidak pernah belajar tentang perikanan, di sini wajib kita tahu yang namanya ikan. Karena apa? Di sungai itu ada beberapa ikan yang tidak boleh kita tangkap. Contohnya ikan koi, ikan emas. Itu dipelihara atau gimana? Tidak dipelihara juga. Ini sungai. Kalau misalnya di sungai, mungkin sungai karena mereka pemikiran tadi mungkinnya mengganggu ekosistem begitu mungkin ya? Iya, mungkin. Karena tidak main-main loh. Kadang kalau kita kedapatan misalnya mancing ikan koi atau ikan emas, itu polisi loh tempat kita berurusan. Di sini biar buang sampah di sungai saja aman. Jadi saya heran sama ini itik-itik yang berenang di sungai atau di kolam atau di danau itu tidak boleh kita ganggu. Nah, kalau ikan-ikan air payau ya kan, ikan-ikan yang tidak terlalu ini gimana, ya itu bisa. Tapi kalau ikan-ikan emas, ikan koi itu tidak boleh, dilarang gitu. Heran juga deh. Ya, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya vending mesin. Apa itu? Kalau barat kulkas, ya kan, yang berisi minuman, ya kan, minuman semuanya di dalam. Nah, itu kan
kalau di sini kan di semua sudut-sudut kota itu ada. Bahkan Itu satu kompleks perumahan di pasti ada di dalamnya. depan rumah atau gimana? Mau di depan rumah, mau di pinggir-pinggir jalan, ya kan, vending mesin itu. Kalau di sini namanya Jido Hambaiki. Ya, uniknya begini, di sinilah terkumpulnya orang-orang jujur kalau bisa kita lihat. Kenapa? Begitu ya. Karena ini kan mesin yang gampang dibobol sebenarnya. Kalau di Indonesia itu ATM adanya di Indonesia ATM saja dibobol. kalau di Indonesia itu kan adanya cuma di bandara, ya kan? Cuma Hmm. di bandara, pokoknya itu pun bandara-bandara yang besar, ya kan? Nah, Iya ya. itu pun kalau vending mesin di Indonesia itu kan Itu kan harus mungkin uang isinya pas. kayak minuman-minuman begitu ya. Iya, minuman-minuman. Ada juga Oh, roti, itu dia roti. Kalau ambil itu dimasukkan uang koin atau free atau gimana? uang koin, ada uang Uang koin ya. koinnya. Nanti mesin yang baca. Jadi misalnya kita mau beli ini harganya sudah ada, masukkan uang koin, tinggal pencet, jatuh. Nah, Hmm. seperti itu. Hanya kan di bawah pohon kan kadang ada juga yang tempat-tempat sepi ada. Ini kalau di Indonesia sudah lama dibobol, bahkan diangkat dengan kulkas-kulkasnya itu. Dari sini aman-aman saja. Jadi enak di sini kalau kita misalnya keluar, lagi puasa seperti ini kan keluar, terus tiba waktu maghrib, tidak pusing mau belanja di mana ada. Minumannya ada. Ya, ya, ya. Masjidnya yang tidak ada. Masjidnya tidak ada. Saya kalau mendengar cerita tadi itu saya memang terlepas dari itu kan di berbagai negara, apalagi di Jepang itu kan tentu ada positif negatifnya juga kan. Nah, apalagi tadi kan negatifnya agama, tapi kan kalau kita lihat sisi positifnya tadi kan, terus Iya. kita bandingkan dengan Indonesia, saya kenapa kita bisa seperti ini kan di Indonesia kan, bahkan hal-hal Iya. kecil seperti buang sampah saja begitu kan. Jadi saya pernah baca itu tulisannya Ustadz Felix Shaw waktu dia 2 bulan lalu kan dia ke sini selama seminggu. Ustadz Felix. Iya. Oh iya, kalau tidak salah dengan istrinya kan? Iya, dengan istrinya. Oh iya, saya lihat di YouTube. Ya. Lanjutkan. Nah, itu kan disponsori sama kawan-kawan Muslim di Tokyo. Itu kan Anda ketemu atau tidak dengan Ustadz Felix? Dia jauh masalahnya. Jauh ya? Iya, Tokyo. Pernah juga sama-sama kan waktu beliau datang di Kendari kan? Iya, tahun berapa gitu ya? 2016 ya? 16 kayaknya, 16. 2016. Hasyim. Nah, ngomong apa tadi ya? Felix. Nah, tulisannya Ustadz Felix itu memang betul. Yang kadang orang banyak pertanyakan, kenapa orang Jepang bisa masalah kebersihan, masalah kerapian, kedisiplinan. Nah, sementara kita yang umat Muslim, yang ajarannya sudah seperti itu dari dulu, tapi tidak bisa melakukan. Ya, yang pertama itu memang karena orang Jepang itu berpikir dunia adalah akhir. Nah, karena dunia adalah akhir, mereka mau perfeksionis masalah dunianya mereka. Masalah produksi otomotif, masalah kehidupan bermasyarakatnya, pokoknya semuanya serba perfeksionis. Mereka mungkin beranggapan ya tujuan hidup kita ya itu. Ya, iya, memang. Jadi selesai di dunia ya sudah selesai. Makanya di dunia ini harus perfect sebelum mati gitu kan. Iya. Nah, tapi kan kita punya pemahaman lain, ya kan? Nah, karena kehidupan kita selanjutnya ditentukan kehidupan yang sekarang. Ya. Oh katanya. Mau bagaimana? Katanya apa? Dunia jini katanya gitu. Ya memang dunia jini, tapi kan penilaian selanjutnya itu ditentukan dari sekarang. Iya dari sekarang di dunia itu justru kan? Iya, karena kan orang teracuni dengan pikiran dunia jini. Dunia jini, jadi santai saja begitu kan? Iya. Nah, jadi ya seperti itu. Makanya disitulah lemahnya kita, karena orang Jepang berpikir akhirnya itu di sini. Ya, akhirnya kita yang berpikir dunia ji ini santai, ele-elean, ya kan? Santai. Jadi istilahnya jadi generasi rebahan kan? Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Kalau orang ya dalam tanda kutip agak kurang produktif ya kan? Ya ini surganya mereka. Tidur terus. Tapi kalau kita yang berpikir harus produktif, orang Jepang mungkin sudah stres ini kan? Wih, stres. Ini mereka maunya kerja nih. Maunya kerja.
Nah, kalau kita, Malas mereka di rumah. kalau kita justru begini surganya kita. Mereka lebih tidur di kantor kayaknya daripada tidur di Hmm, rumah. Heran juga saya. gitu ya. Oh, sama satu lagi. Ini menjadi bukti salah satu kekhasan Jepang ini. Oke, oke, oke. Rambut. Nah, rambut. Kenapa itu Bukan masalah rambut? model rambut ini. Tempat cukurnya yang mahal. Gitu ya? Ya. Ih, heran jasanya. Jadi, kalau masalah jasa, kalau barang-barang mungkin murah, kita dapatkan murah. Tapi kalau masalah jasa, itu yang agak mahal. Nah, kalau masalah rambut kan ini masalah jasa ya kan, bukan produk. Jadi masalah Kalau jasa itu yang cukurnya. jasa. Nah, Kalau jasa memang ya di barang jasa yang mahal. hargai betul kalau jasa ya. Barang. Jadi cukur ini kalau sekarang di bagian desa-desa seperti ini mungkin masih ada ya kita dapat yang murah. Nah, murahnya itu paling murah saya pernah di mana nih? Lanjut, lanjut. Masih cas. Ah, oh, Oke. nah, jadi untuk cukur yang paling murah di sini, ini yang saya pernah dengar, itu 600 yen. 600 600 yen itu yen itu kalau kalau dirupiahkan, dirupiahkan sekitar berapa ya? 100 ribuan lah. wah, 100 ribuan itu Paling kalau beli terambulan itu bisa jadi bantal terambulan itu. 100 ribuan itu cuma cukur selesai. Itu yang paling murah itu. Nah, kadang kalau kita dapatkan yang dengan pijatnya kan, yang di salon-salon begitu, itu bisa sampai 1.000 sampai 2.000 yen. Nah, itu berarti sekitar berapa itu? 300 ribuan. 300 sampai 400 ribuan cuma untuk cukur. Nah, makanya sampai sekarang ya, biarkanlah. Nanti tukang cukur Indonesia. Biasa tukang cukur depan kampus, andalan Gun. Nggak usah, apalagi kalau lihat, oh kayaknya nih, oh teman ini, kayaknya bisa gratis. Gitu. Jadi ada rencana mau, Ibu jadi semua. ada rencana program atau gimana? Ya, kalau sekarang kan pasti tidak bisa Iya. karena teman-teman, nah ini teman-teman yang kemarin pulang cuti di Indonesia yang Ya. bulan lalu kalau nggak salah sampai sekarang tidak bisa masuk Jepang, diblokir semua. Oh begitu ya? Hmm. Dan itu aturan berlakunya itu eh, ditetapkan tanggal 1 tanggal 31 April kemarin ya, 30 atau 31. Nah, diberlakukan jam 12 malam, jam 00.00 tanggal 1. Jadi setelah tanggal 1-nya itu tidak ada orang yang bisa masuk. Nah, seperti itu. Tidak tahu dari negara lain, tapi kalau ASEAN semuanya diblokir. Pulang bisa, kembalinya tidak bisa. Apalagi tenaga kerja asing yang masuk ya, repot lagi kayaknya. Nah, itu bicara lain itu. Sensitif sekarang kita bicara tenaga kerja asing. Karena kita Tenaga di kerja sini asing ya, tenaga kayak di kerja Cina asing. yang datang ke Indonesia ya. Heran jasa teh. Oke, apalagi nih Kanda yang bisa di ngobrolin tentang Jepang. Mau bicara apa lagi? Itu Jepang itu gimana ya? Negeri produksi betulan, negeri produksi. Nah kalau kita lihat itu produk-produk yang kita pakai, yang bahkan dari skala kecil sampai besar, kalau kita lihat made in Japan, made in Japan. Nah, jadi ada satu yang saya tidak habis pikir sebenarnya. Memang negara Jepang itu negara produsen ya kan, negara superpower di bidang otomotif. Tapi bicara masalah tekstil, masalah sandang pangan itu kan, itu ternyata banyak impor. Oh. Seperti itu. Iya. Misalnya ya kan, misalnya kalau kita bicara masalah sepatu, pakaian, celana, baju dan sebagainya, itu bahkan ada yang made in Vietnam, made in Indonesia, made in China, itu banyak itu. Nah Kalau Jepang misalnya, memang fokusnya
bukan juga fokus sih, tapi lebih banyak ke otomotif mungkin ya. Saya pikirnya bukan fokus sebenarnya, Hmm. tapi mereka tidak bisa menangani semuanya. Kenapa? Hmm. Salah satu negara yang jumlah penduduknya itu stagnan itu Jepang. Oh begitu ya? Nah, Itu jumlah apa penyebabnya itu? Apakah memang ini kalau apakah ada program pemerintah khusus atau gimana? justru sebenarnya program pemerintah itu ingin menambah penduduk sebenarnya. Oh begitu ya? Iya. Karena begini, ini yang saya baca ya, yang saya baca di artikel. Jadi di usia yang sudah senja, banyak orang-orang Jepang yang belum menikah. Hmm. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada juga yang namanya tingkat bunuh diri yang tinggi karena Oh, stres. jadi Seperti itu. tingkat bunuh diri yang tinggi itu memang bukan hanya cerita dari mulut ke mulut ya, tapi memang sudah fakta begitu ya di Jepang ya? Memang ada fakta. Jadi eh, kepolisian setempat itu kadang menempel tanda misalnya di jembatan ya kan, di deker-deker jembatan itu kadang ada tanda kepolisian. Hmm. Nah, tanda kepolisian disertai dengan ada beberapa karangan bunga kecilnya kan. Nah, itu ternyata tempat orang bunuh diri. Pernah Hmm. ada orang bunuh diri di situ. Nah, dan itu Jadi kalau ada tempat bunuh diri langsung dipasang pemberitahuan iya begitu ada ya? tandanya. Ada tandanya. Dan itu tidak jarang kita jumpai. Banyak, Banyak. banyak gitu. Nah, artinya kan makin tahun orang-orang makin tua, ya kan? Usianya sudah bukan usia produktif. Nah, kalaupun ada usia yang produktif itu tidak mau menikah, akhirnya apa? Nah, di tahun berapa itu ya? Kalau tidak salah 2013, iya 2013 kalau nggak salah, penduduk Jepang itu turun sekitar berapa persen. Jadi bukan bertambah, turun penduduk Jepang. Nah, yang bertambah Kalau kita sudah orang-orang bicara, asingnya. kalau kita sudah bicara beberapa persen itu kan 1% saja itu kan sudah banyak kan? Kalau Iya. kita berbicara jumlah penduduk kan? Nah, sekarang kan penduduk Jepang itu sekitar 127 juta kalau nggak salah. Nah, kurang 1% saja berarti Hmm. berapa itu? 17 Ribuan ribu, kan? 17 Puluhan ribu. ribu. Hmm. Nah, jadi seperti itu. Ya, intinya bicara ribuan kan. Nah, jadi itu dia. Makanya eh, sebagian bidang-bidang produksi itu mereka mungkin tidak bisa tangani. Nah, seperti itu. Kalaupun ditangani yang di pabrik Jepang, tapi orang-orangnya orang-orang asing lagi. Hmm. Nah, seperti itu. Saya pernah dapat satu restoran, ya restoran yang paling familiar lah di Jepang ini kalau bisa bicara masalah harga. Itu isinya tidak ada orang Jepang, orang Vietnam semua. Tapi restoran Jepang. Bayangkan coba. Ada seperti itu. Ya, mungkin karena sudah hampir habis kayaknya orang-orang Jepang. Itu kan mungkin juga itu sih kenapa harus merekrut eh, pekerja-pekerja dari Indonesia kan seperti Heeh, kalian kan mungkin mana itu? Itu juga mungkin. iya. Makanya mereka merekrut ya kan selain untuk membantu tenaga kerja yang dari luar, yaitu juga untuk apa namanya? Ya menambah jumlah Hmm. usia produktif di negaranya mereka kan. Oke oke. Nah kalau di Cina ini sedikit sharing saya karena mungkin sudah tahu juga kan. Kalau di Cina bisa dengar dosen saya begini. Di Nah, Cina itu justru memang penduduknya banyak, ya kan? Tapi heeh, banyak juga yang tidak mau sekolah, gitu. Jadi memang Cina itu membuka beasiswa besar-besaran untuk masyarakat, untuk mahasiswa yang ada di luar untuk masuk mereka. Karena memang mereka banyak yang tidak mau sekolah ternyata kalau di Cina. gitu ya. Itu saya kurang tahu juga. Nah, di sini juga begitu. Kalau masalah beasiswa, Hmm. ya luar biasa. Kemarin beasiswa di pemerintah Tokuyama, Jepang bagian tengah sana, itu uang sakunya selama sebulan berapa ya kemarin? 170.000 yen kalau nggak salah. Kalau dirupiahkan sekitar 22 juta kalau nggak salah, 22 atau 25 juta Hmm. per bulan. Itu cuma uang saku, lain uang transport, lain Uang uang buku. buku. Hmm, seperti itu.
Oh, Banyak yang cari itu. iya. Kayaknya bisa bagi-bagi link ini. Ya, saya juga mau ambil beasiswa sudah terlanjur kerja. Begitu ya. Nantilah. Oke, kayaknya kita tidak tahu kan apa yang terjadi ke depan kan? Iya. Intinya habiskan dulu kontrak yang 3 tahun ini, Oh, baru kita berpikir lagi. kontraknya 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. Oke. 2022 bulan 9 pulang, insya Allah panjang umur. Oke. Mungkin terakhir mungkin Kanda, Hah? tentang kriminalitas, gimana kriminalitas di situ? Kriminalitas. Ya, Kasus-kasus sering juga kejahatannya kita nonton mungkin. di Kalau di Indonesia kan, TV. Iya, ada. ada ada koruptor, ada begal, ada apa maling begitu kan? Gimana kalau di situ kira-kira? Kalau masalah kejahatan-kejahatan seperti itu Senjata hampir senjata tidak api gimana di ada situ? sebenarnya. Senjata Saya api. selama ini nonton tidak ada juga. Hmm. Satu-satunya berita kriminal yang saya nonton selama ini itu baru satu. Dan memang parah. Dia membantai satu keluarga. Itu satu-satunya berita kriminal yang saya nonton selama di sini. Gitu. Tapi kalau masalah kejahatan-kejahatan yang lain kayak begal, apalagi korupsi. Nah, di sini ada satu kawasan khusus yang dimana ketika ada pemerintah Jepang yang ketahuan korupsi, terakhir saya tanya budaya itu masih ada. Itu namanya budaya harakiri. Oh, Itu harakiri. jadi mungkin Pernah pernah dengar. iya. Itu gimana itu? Pernah dengar. Saya pernah tanyakan, ternyata masih ada itu, walaupun sudah agak jarang ya kan. Oh, Jadi tapi pejabat yang basisnya budaya. iya, memang sudah turun temurun itu. Temurun ya? Oh iya iya iya. Di pejabat yang pakai pakaian kebesarannya orang Jepang ya kan, yang rapi itu. Terus dia pegang satu buah pedang katana. Jadi bukan pedang samurai ya. Samurai itu orangnya, pedangnya katana namanya. Oh, jajah. Samurai itu orangnya. Oh, pedangnya. Orangnya. Pedangnya. Samurai itu bukan pedangnya. Penggunanya orangnya. Kalau pedangnya, mungkin Sebenarnya bukan. macam-macam, ada katana dan lain-lain kan? Jadi kalau katana itu dilihat dari siapa yang pegang. Makin tinggi jabatan, makin tidak terkalahkan pedangnya, makin kuat logamnya. Jadi pedangnya kaisar itu tidak ada yang kalahkan. Kalau ada istilah misalnya, pedang samurai misalnya, itu berarti kurang tepat begitu ya? Itu orang Jepang tidak mengerti itu. Kalau dibilang tidak mengerti mereka. Karena samurai itu orangnya. Ilmu baru lagi saya ini. Sebenarnya ada lagi satu, shogun. Ini ilmu baru lagi nih, karena kita tahu kan bagaimana iklim di Kendari kan, apalagi dengan kata samurai itu kan sangat familiar itu. Kalau yang mahasiswa di Kendari dulu kan, ternyata samurai itu orangnya ya. Memang umumnya itu se-Indonesia juga gitu. Jadi ada lagi satu sebenarnya, bukan hanya samurai yang ada. Ada lagi namanya shogun, bukan merek motor ya. Shogun itu ibarat apa ya, panglima perangnya lah. Panglima perangnya ya. Jadi pedang terkuat kedua setelah kaisar itu pedangnya shogun. Gitu. Sampai mana tadi? Boleh harakiri. Jadi orang pejabat misalnya yang kedapatan korupsi, kalaupun tidak kedapatan, dia mengaku. Saya pernah korupsi, dia mengaku. Mengaku. Iya, dia mengaku. Store diri. Luar biasa ya. Kalau kita justru kabur ke luar negeri, kabur kemana, tabrak tiang listrik mungkin. Kalau di situ justru mengaku ya. Mengaku dia. Saya pernah korupsi, dia siap dihukum. Nah, hukuman itu dia, harakiri. Jadi, harakiri itu dari dua kata, hara itu perut, kiri itu potong. Jadi potong istilahnya perut. Itu kayaknya sudah menakutkan itu. Jadi, saya pernah diceritakan, jadi, apa ya, itu cara potongnya saja tidak sembarang itu. Jadi ditusuk, digeser. Astaga. Ya begitu. Harakiri begitu. Tusuk, geser. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya orang tinggal menyaksikan dia mati seperti itu. Oh, di depan umum begitu?
Sampai sekarang katanya masih ada. Itu eksekusi itu di depan umum. Di apa ya? Tidak seperti misalnya hukum cambuk di Aceh begitu kan, tidak seperti itu juga. Kayak hutan gitu, di hutan tapi tetap ada yang menyaksikan. Ada yang menyaksikan ya, mungkin sebagai saksi begitu ya. Iya. Iya ada kawasan khususnya di hutan. Jadi kalau itu hukuman khusus untuk korupsi atau untuk yang lain juga mungkin? Agak kurang tahu sebenarnya kalau itu khusus atau tidak, tapi kebanyakan kasusnya itu untuk pejabat-pejabat yang menyelewengkan kekuasaan. Kekuasaannya, oh jadi seperti itu. kalau misalnya ya. Kalau misalnya masih agak ringan ya kan kesalahannya. Nah, ringan ini dalam tanda kutip ya. Misalnya pejabat yang ambil cuti, walaupun itu haknya, kadang itu mereka menganggap kesalahan. Kemarin menteri apa ya kalau nggak salah, kalau bukan menteri pertanian, menteri kesehatan kalau nggak salah, dia mengundurkan diri karena mengambil cuti 1 hari. Mengundurkan diri? Nah, kalau cuma tidak bunuh diri juga, tapi dia mengundurkan diri. Dia keluar dari jabatannya sebagai menteri, minta maaf secara hormat, dan menanggalkan jabatan. Padahal cuma karena ambil cuti. Heran saya. Tapi kalau yang sudah fatal seperti korupsi itu ya seperti itu. Jadi pemahaman yang terbangun di kalangan para pejabat ini kalau mau korupsi ya sudah siap mati begitu mungkin ya? Ya seperti itulah. Karena apa ya? Saya juga heran, walaupun tidak didapat korupsi, ya mereka mengaku. Mengaku ya? Mungkin. Iya. Saya kira budaya itu sudah tidak ada, tapi setelah saya tanya ternyata masih ada. Masih ada. Kan memang tidak diekspos. Oke. Arah kiri, potong perut, aduh. Ya seperti itu. Apalagi kira-kira ini? Atau sudah berapa lama kita ngobrol ini? Nggak tahu berapa lama ini. Mana timernya? Nggak ada timernya. Nggak tahu, saya orang baru juga ini. Nggak ada kayaknya timernya. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada lagi mungkin nanti kalau ada yang kita ngobrolin ya nanti kita buat konten lagi toh. Oke, siap. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman silakan kunjungi channel beliau, nanti nama Instagram dan channelnya saya cantumkan di kolom deskripsi. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan mungkin atau apa kira-kira? Apa ya, semacam closing statement ya? Boleh, closing statement, boleh. Kayak kita lagi aksi ya, lagi jadi materi. Iya. Ini khususnya untuk menanggapi keadaan yang sekarang ya. COVID ini ya sebagai himbauan saja, khususnya saat-saat sekarang ya, ini sebagai anjuran dan memang sudah menjadi sunnah ketika khususnya sebagai umat muslim, sudah menjadi sunnah ketika terjadi yang namanya wabah. Jika tidak penting-penting amat, tetap di rumah, seperti itu. Nah, kecuali misalnya yang sumber penghasilannya tergantung dari dunia luar, yaitu lain perkara. Tapi kalau misalnya tidak penting-penting amat, ya tundalah dulu ngopi-ngopi di luar, tundalah dulu nongkrong di mana gitu kan. Ya apalagi sekarang momen bulan puasa, dulu kan ada istilah JJS kan, jalan-jalan subuh, jalan-jalan sore. Ya dipending lah dulu ya kan, demi keamanan kita bersama, demi keselamatan kita bersama. Setelah semuanya berakhir ya terserah lo padalah. Nah, seperti itu. Oke. Ada lagi? Sekian. Oke, cukup sekian. Nanti kita akan ketemu di pertemuan berikutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.